Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Sehat selalu. Jumpa kembali bersama Magnet Trader. Oke, pada sesi hari ini seperti biasa saya akan memberikan insight market ya. Nah, di sini sangat menarik sekali untuk market gold ya. Akan saya awali karena market gold benar-benar dia bergerak uptrend ya atau bergerak bullish sekali, bahkan mengabaikan ada titik gap di sini ya. Sejak dia rejection kemarin di 18.11 ya di area support sini. Oke, dan yang menjadi menarik dan saya perhatikan adalah di area 1980 ini ya, yang garis hijau ya, yang saya tebalin 2 ini yang dari kemarin saya juga tunggu ya. Kenapa? Karena di 1980 ini banyak sekali ya, pantulan rejection, jadi area resisten bahkan support gitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi perhatian saya adalah, apakah ini akan benar-benar di-break ya resisten ini. Kalau benar-benar nanti ini di-break ada kemungkinan gold bisa lebih dari 2.000 ya, bisa balik lagi terus menguat. Nah, tapi di sini kalau kita lihat belum ada tanda-tanda secondary reaction ya. Artinya belum ada pergerakan dia menjadi bearish. Bahkan untuk saat ini pun belum ada dia memberikan konfirmasi ya untuk reversal ataupun rejection ya. Jadi dia masih cenderung bullish kalau kita lihat ya sejak ini rejection dari bawah itu masih bergerak up ya. Jadi higher low-nya juga ini ya, jadi higher low, higher low, mak jadi semakin higher high dan higher high sampai hari ini ya. Jadi kalau kita lihat sih kecenderungannya masih bullish. Nah, kalaupun dia rejection apakah dia akan turun langsung menghujam atau tidak ya? Kalau saya lihat di sini kalaupun dia turun mungkin akan jadi secondary reaction, tapi konfirmasinya juga ada ya, nanti akan saya berikan insight-nya di mana dia secara 4 apakah ada validasi validasi daripada, ini ya, untuk dia rejection ya atau bergerak menjadi bearish. Oke. Yang pertama kita lihat dulu HR-nya yang kemarin ini di 1977 ya. Kalau kita tarik juga sebenarnya 1977 pernah jadi, perhatian ya. Jadi 1977 sampai 1980 lah ya areanya itu. Kemudian kalau low-nya kita ada di 1945 ya. Jadi belum ada dia reject ya. Dan setelah, pengumuman hasil di Fed juga tadi malam dia sangat impulsif sekali ya dari 1945 ini sampai dengan 1977 ya, hampir 300 pip ya, bukan hampir sih ya, 300 pip dia terbang ya dari untuk price kemarin dari sebelum-sebelumnya. Oke, kemudian kalau supportnya juga ada ya, ini support terdekatnya mungkin di 1965 ya, di secara Fibonacci. Karena ini juga kalau kita lihat Fibonacci-nya banyak menjadi pantulan juga ya. Kemudian juga ada support, secara supportnya ini ada di 1953 ya. Tapi dia juga berdekatan dengan, resisten yang akan jadi support itu di 1947 ini ya. Nah, kemudian resisten berikutnya di mana kita lihat ada 1984 dan yang tertinggi ada di 2003 ya. Jadi area itu masih menjadi area-area, eee, yang cukup kuat ya. Tapi nanti kalau dia lebih dari atau belum sampai nanti akan kita update lagi ya. Oke, untuk dia baliknya maka kita perhatikan di H4 ya. Ini kalau dia impulsif ya, ini kan udah konfirmasi nih ya. Nah ini, higher-nya semakin rendah di A4, tapi kalau dia impulsif nge-break 1971 ya sudah saya garis ini 1971,99 ya.
Ini kalau dia impulsif berarti dia ada pergerakan, bergerak bearish, maka teman-teman bisa ambil sell mulai di bawah 1971 ini atau dia nanti sudah break impulsif, sell limit di area ini ya. Nah, kalau dia tidak impulsif bisa saja dia rejection kembali di sini 1971 ya, menjadi area, buy limit kalau dia memang masih bullish karena kalau tidak impulsif dia pendek-pendek, maka saya siap buy limit saja di sini dan perkiraan loss-nya juga 1965 ya. Nah area itu, untuk mengambil posisi seperti yang saya jelaskan sebelumnya kalau dia belum ada, validasi untuk ini ya, belum ada validasi untuk menjadi swing high berarti dia belum balik ya. Karena nanti kalau dia juga turun ada kemungkinan turunnya di area sini aja ya 1949 paling mentok, tapi kalau teman-teman cari 100 pipnya dapat lah ya. Nah kemarin malam kita juga berhasil entry di 1954 ya, break dari sini dan itu masuknya setelah ada, hasil indikator daripada The Fed ya, indikator ekonominya dan dia langsung, kemarin malam cukup kuat juga ya, goncangannya akhirnya berhasil bahkan ini lebih daripada, perkiraan kita ya. Nah saya memperkirakan kemarin sampai 1965 saja ya, kita lebih. Kemudian, ini kalau kita lihat secara indikator Bollinger Band juga masih, up ya, uptrend atau bergerak bullish. Jadi memang dia sudah menyentuh high Bollinger Band-nya. Jadi ada kemungkinan memang bisa saja bikin secondary tapi belum ada konfirmasi dia, membentuk pola ataupun dia menjadi swing high-nya ya. Nah itu untuk market gold. Kemudian kita akan ke market Nasdaq ya. Oke, Nasdaq cukup menarik ya. Jadi malam dia, hasil The Fed-nya itu cukup menggoncang ya, turun naik ya. Nah ini untuk Nasdaq ini sudah bergerak bearish ya, karena memang dia kalau kita perhatikan high and low-nya semakin rendah ya. Dia kemarin sudah terjadi, validasinya di area sini, dia impulsif walaupun sempat retest dan dia turun lagi. Nah, ini apakah dia lanjut turun atau ini masih jadi sideways ya? Kalau secara besarnya ini jadi sideways ya, tapi sideways-nya Nasdaq cukup ekstrim ya, bisa sampai 400 pip lah ya. Jadi kalau saya melihat ini udah di-support ya, di supportnya. Jadi kalau kita perhatikan juga tadi high candle yang kemarin ada di 15.136 dan low-nya ada di 14.839 itu kebetulan jadi area support ya. Nah, jadi ini ada area supportnya. Kemudian support selanjutnya juga di 14.737 ya. Kalau dia masih break ya sampai dengan 14.665, walaupun sampai breaknya lagi sampai 14.588 ya. Nah kalau ini sih jadinya saya memang menggambarkannya dengan secara indikator Bollinger Band jadi sideways ya. Ini kalau kita perhatikan dia jadi sideways ya. Kemarin sempat bikin double bottom tapi ini harusnya dia rejection area ini jadi bullish lagi tapi ini nge-break ya. Karena tadi malam benar-benar rejection di 15.110 ya atau terdekat juga dengan Fibonacci 0618 ini ya. Dia langsung reject ya. Nah, memang ini ada dua kemungkinan dia menguji di 14.796 seperti biasa, biasanya Fibonacci-nya seperti itu ya, dia ngetes sampai sini baru dia benar-benar bisa up ya, bisa saja itu terjadi, tapi nanti akan kita lihat konfirmasinya secara hampat bagaimana. Kemudian,
Mungkin itu secara daily-nya akan kita lihat di H4 ya. Oke, H4-nya cukup menarik ya. Ini harusnya sih memang kita buy-nya di 15.018 ya. Ini 15.018, tapi ini karena masih lanjut turun jadi saya tandain di area sini ada kemungkinan sih ini jadi nge ya. Nah, kalau ini nggak di impulsif break-nya ya di sini, maka teman-teman selimit aja di sini ya. Tapi kalau dia impulsif, berarti ada peluang buy dan itu perkiraan juga sampai 15.018. Karena pernah yang kemarin juga ya sama ya di sini, dia rejection, nyata impulsif buy, dia sampai di sini langsung turun lagi ya. Nah, di area ini dan ini benar-benar, kita masuk di sideways-nya itu atas bawah ya kemarin ya, agak luar biasa ininya turun naiknya. Jadi cukup berhati-hati buat teman-teman kalau salah posisi jangan ini ya, jangan dipaksakan gitu ya. Karena dia, tidak pada posisi tren, walaupun di H4 nunjukkan dia bergerak bearish ya. Jadi memang kecenderungannya untuk siap-siap sell gitu ya. Oke, kalau memang dia rejection di sini masih ya, sell-nya maka teman-teman SL-nya di 14.924 ya. Tapi kalau dia impulsif teman-teman buy di sini, maka SL-nya di 14.796 ya. Itu arahan untuk market Nasdaq-nya, karena kalau kita lihat ini jadi banyak sekali ya, menjadi area base juga gitu ya. Jadi area support atau resistennya. Jadi teman-teman lebih baik menunggu saja untuk entry-nya ya, menunggu beberapa konfirmasinya. Oke, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Sampai ketemu lagi nanti malam untuk update-nya dan sampai jumpa.